Loh, apa ambisi dunia tidak jadikan buruk bagi spiritual? Kalau menjadikan buruk bagi spiritual, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan guru saya tidak tercatat sebagai deretan orang-orang yang solih. Jalan kepada Tuhan itu banyak, dan diantaranya jalannya adalah bukan dengan memutus keterikatan dunia, tapi justru dengan menguasai dunia sebagai jalan menuju kepada zatnya. Jalan menuju Tuhan banyak, dan diantaranya ternyata dengan tidak memutus keterikatan dunia. Di pondok pesantren, saya kalau disuruh mengajar kitab-kitab gede semacam Ihya Ulumuddin, Shahihul Bukhari, Usul Fikih, Balaghah, Mantik, Tafsir Jalalain, Alfiyah Ibnu Malik, saya justru kepedean. Makin tinggi tingkat keilmuan suatu kitab, saya makin pede untuk mengajar. Di public speaking juga demikian. Saya mengajar di depan orang pintar, semisal doktor atau ulama. Saya pedenya makin banyak audiensinya, saya makin pede. Mengajar di depan 3.000 peserta bagi saya lebih enteng mengolah mentalnya ketimbang mengajar di depan 10 peserta. Namun itu karakter bawaan lahir saya yang saya tahu-tahu sudah dipasang mental tersebut oleh Tuhan. Di pesantren ada satu jadwal mengajar yang saya tidak terlihat energinya, yakni mengajar hafalan juz amma atau menghafal Al-Quran juz ke-30. Hafalan juz amma ini untuk santri dan siswa madrasah sanawiyah. Mata pelajarannya ringan, santrinya anak-anak yang baru gede, yang ABG. Bagi saya, kelas ini sama sekali tidak menggairahkan. Karena apa? Sudah mengajar pelajaran yang ringan-ringan, kemudian apa? Anaknya, siswanya kecil-kecil karena masih madrasah sanawiyah. Karena tidak bergairah, minat saya pun ya sangat kecil. Efeknya, materi hafalan juz amma ini amburadul tidak karuan. Siswa di kelas ini pun kerap membolos, tidak terkelola dengan baik. Maka ini jangan coba-coba mengundang saya mengajar TPQ. Pasti TPQ-nya bubar karena tidak ada minat di hati saya. Saya pernah menjelaskan bagaimana kuda delman adalah pekerja keras. Setiap waktu si kuda lari ngalor ngidul. Tapi karena ia tidak ada minat untuk kaya, jadinya tidak ada kuda delman hidup kaya raya. Walaupun si kuda pekerja keras, rezekinya tetap hanya sebatas rumput hijau. Maka ini kalau Anda pekerja keras tapi tidak disertai minat yang kuat untuk punya uang banyak, Anda pun akan sama seperti kuda delman. Dan nyata sekali kan bahwa minat hati itu adalah penarik manifestasi, penarik realita. Para santri dewasa di pesantren saya, mereka semuanya antusias mengikuti pelajaran saya, ya, anak-anak yang kemudian sudah memiliki kelas tinggi, ngajinya itu sudah ngaji yang tinggi-tinggi, kitabnya sudah gede-gede. Walaupun saya termasuk pengajar yang killer, tapi mereka tetap antusias sebab gairah hati saya sebagai pengajar itu muncul. Berbeda dengan kelas yang hafalan juz amma, juz 30 Al-Quran. Minat saya itu kecil dengan pelajaran ini, tidak ada gairah. Hasilnya ya bubar-bubar. Di kelas itu para siswa SMP. Lah, kalau saya mengajar usia anak-anak, tentu parah lagi bubarnya. Saya punya seorang teman profesinya ahli servis kulkas, AC, kipas angin, dan barang elektronik lainnya. Dia sangat dermawan kepada orang lain dan cenderung tidak tegaan. Hingga mau beri tarif servis jasa saja, ia sering tidak tega kepada para konsumennya. Namun, sedermawan dan sebaik itu dirinya pada orang lain, kehidupan finansialnya awet susahnya. Ia kerap kesulitan finansial, awet melarat. Aneh kan? Orang sangat dermawan, suka menolong orang lain, suka berkorban pada orang lain, tapi justru menjebaknya pada kesulitan finansial, menjebaknya kepada kemiskinan. Hal itu sama seperti kuda delman di atas, seperti diri saya yang mengajar anak-anak. Dikarenakan apa? Sebab dikarenakan minat yang kecil, minat yang sedikit. Yang terjadi pada teman saya yang ahli servis elektronik adalah minat yang terlalu kecil untuk menarik keuntungan dari jasanya. Dan karena minat menarik duit terlalu kecil, finansial pribadinya juga jadi sering kekurangan. Artinya apa? Dia itu minat sosialnya jauh lebih tinggi daripada minat untuk menarik keuntungan. Itu yang terjadi padanya. Dan itu artinya dia kecil juga minatnya untuk kaya. Karena apa? Minat sosialnya terlalu menonjol. Coba Anda amati para pembisnis besar. Di luar bisnis mereka dermawan dan royal sekali. Tapi saat mereka jualan, mereka dengan antusias mengambil laba. Tidak peduli yang
membeli dagangannya itu fakir miskin atau orang kaya. Artinya untuk menjadi pembisnis besar Anda pun harus punya minat besar untuk mengeruk keuntungan, untuk mengambil cuan, minat besar untuk mendapatkan duit. Soal dermawan dan menolong orang lain itu soal beda. Kalau sudah menjadi uang sendiri, mau dibagi-bagikan kepada fakir miskin, ya terserah, monggo. Mau dermawan, ya terserah, monggo. Buat apa saja, terserah, monggo. Demikian pula yang minatnya politik dan kekuasaan. Soekarno dengan tega mengeksekusi mati teman dekatnya sendiri, yakni Kartosuwiryo, pemimpin DITII. Karena kebijakan politik Kartosuwiryo melawan kebijakan politik Soekarno. Artinya di situ Soekarno berminat besar menjadi penguasa. Makanya ia sukses berkuasa di Republik Indonesia, di NKRI selama 22 tahun. Seorang public speaker seperti saya, apa merasa berdosa berkata sombong di depan publik? Tidak merasa berdosa, malah merasa pede. Artinya menjadi public speaker itu pun butuh mentalitas menampakkan kebesaran diri di depan audiens. Kalau tidak ambisius menampakkan kebesaran dirinya, ya susah untuk bisa mempengaruhi orang lain, susah untuk bisa mengendalikan orang lain dengan pikirannya. Maka ini Anda dituntun oleh Al-Quran agar Anda jangan melupakan bagian Anda dari dunia ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau bagianmu, yaitu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Minat diri itu kata lainnya adalah ambisi. Ambisi itu api emosi yang menyala-nyala, sama seperti karakter motivasi. Apa itu unsur penciptaan iblis? Maka ini minat diri ataupun ambisi tidak lebih dari iblis. Tapi itu andai Soekarno tidak berambisi kuat sebagai penguasa, apa iya negara Republik Indonesia sekarang ada? Andai para pebisnis tidak berambisi kuat mendapatkan keuntungan, apa iya kebutuhan hidup Anda tercukupi? Andai seorang motivator tidak berambisi mempengaruhi kejiwaan audiens, apa iya Anda punya semangat untuk bangkit dari keterpurukan? Nah sekarang Anda tahu kan, ternyata Anda butuh iblis untuk kebaikan hidup Anda. Itu loh. Bagaimana Nabi Sulaiman memiliki kerajaan besar, minatnya sebagai penguasa pun tidak tanggung-tanggung. Doa Nabi Sulaiman itu, Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Al-Quran surat Shad ayat 35. Nabi Yusuf bisa menjadi pejabat tinggi bidang keuangan di negara Mesir kuno, juga minatnya menjadi pejabat sangat tinggi. Nabi Yusuf itu berdoa, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Al-Quran surat Yusuf ayat 55. Guru saya, pendiri pondok pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang, saat memutuskan nama pesantrennya dengan nama Asrama Perguruan Islam, itu banyak dikritik oleh berbagai pihak. Mengingat jumlah santrinya waktu itu masih belasan hingga puluhan. Lah, beliau memberi nama Asrama Perguruan Islam sepertinya terlalu mewah dan berlebihan. Ada yang mengusulkan agar diganti Asrama Pelajar Islam atau Asrama Pendidikan Islam agar tidak terlalu namun beliau dengan tegas menolak, sebab beliau memang punya mimpi kalau pesantren beliau kelak akan menjadi pesantren besar. Nama pesantren yang beliau cetuskan itu simbol tingginya minat beliau mengembangkan pondok pesantren. Dan betul, besarnya pondok pesantren Tegalrejo Magelang saat ini adalah wujud nyata apa yang menjadi mimpi dan minat beliau. Loh, apa ambisi dunia tidak jadikan buruk bagi spiritual? Kalau menjadikan buruk bagi spiritual, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan guru saya tidak tercatat sebagai deretan orang-orang yang solih. Jalan kepada Tuhan itu banyak, dan diantaranya jalannya adalah bukan dengan memutus keterikatan dunia, tapi justru dengan menguasai dunia sebagai jalan menuju kepada zatnya. Yang ingin kaya, ayo lanjutkan. Yang ingin berkuasa, ayo lanjutkan. Yang ingin populer, ayo lanjutkan. Itu semua jalan menuju kepada Tuhan. Jadi yang namanya menuju kepada Tuhan bukan cuma meninggalkan dunia, tidak, tetapi menguasai dunia, berkuasa atas dunia,
itu juga merupakan bagian dari jalan Tuhan, karena memang tercatat seperti yang tadi saya sampaikan, banyak kemudian orang-orang soleh yang mereka itu tercatat sebagai orang-orang soleh, walaupun mereka itu punya ambisi besar untuk menjadi orang besar dalam cita-cita keduniawiannya.